Siapa nih yang nonton anime Solo Leveling Season 2 episode 11 tadi malam itu antara tegang, ngeri, sedih, dan greget juga nih. Ya udahlah guys, seperti biasa gue mau bahasin persin dari episode ini. Pantangin sampai akhir ya, let's go! Scene pembuka kembali di scene episode yang lalu dengan keterkejutan Tanaka dan juga Tatsumi dengan Shimizu yang tiba-tiba saja tumbang. Tidak berlarut dengan keterkejutan, mereka berdua kembali waspada karena sadar ada sesuatu yang tidak beres di sekitar mereka. Belum sempat bereaksi, kali ini giliran Tanaka yang tumbang dengan cara yang sama. Lalu kemudian Tatsumi sempat mengejar sosok yang bertanggung jawab atas kematian rekan setimnya. Namun lagi-lagi Tatsumi pun tumbang dengan cara yang sama. Habislah tim Charlie dari Jepang. Kemudian beralih di sarang semut. Para hunter rank S Korea sedang sibuk menangani para pengawal Ratu Semut. Ma Dong-wook memprediksi kekuatan satu ekor semut saja yang berwarna putih setara dengan hunter rank S. Jadi ya memang sekuat itu guys. Namun Ma Dong-wook mengklaim bahwa mereka bisa menang mudah karena para hunter bertarung menguasai banyak teknik. Sedangkan gerakan para semut tersebut sangatlah terbatas. Sementara itu Cha Hae-in menunjukkan skillnya dengan membelah langsung para semut yang kulitnya sangat keras. Ma Dong-wook menimpali, untung saja jumlah mereka tidak banyak. Min Byung-gu lalu mengatakan walaupun jumlah mereka banyak tidak apa-apa selagi ia ada membantu di belakang. Yunho pun mengejek Byung-gu dengan mengatakan dia tidak menyangka bahwa orang yang takut bertarung kayak Byung-gu nih bisa ngomong kayak gitu. Byung-gu membalas dengan mengatakan Yunho seperti hunter pemula, setidaknya periksa lagi kondisi para semut karena walaupun kepala mereka sudah hancur tapi masih bisa gerak-gerak. Ma Dong-wook lalu memberitahukan pada rekannya semakin mereka ke dalam maka musuh akan semakin kuat, tapi belum ada nih yang berjalan dengan dua kaki. Choi Jong-in menjawab bahwa kemungkinan yang mereka hadapi sekarang ini adalah mantan pengawal Ratu Semut. Mereka menduga-duga bahwa ini hanyalah permulaan. Cha Hae-in menimpali bahwa ia mencium aroma monster yang kuat di daerah dalam. Choi Jong-in lalu bilang kalau ini seharusnya adalah keahlian Baek Yun-ho. Baek Yun-ho lalu mengaktifkan mata kuningnya dan mencoba melihat lebih dalam lagi ke dalam markas dan terlihatlah Ratu Semut dengan semut pengawalnya. Choi Jong-in lalu mengatakan mereka harus bergegas karena tim pengalih perhatian di luar hanya punya waktu sedikit. Baek Yun-ho yang memimpin rekan-rekannya pun mengatakan bahwa mereka belum tahu kemampuan Ratu Semut, namun ia yakin para rekannya bisa menang. Mereka pun lalu berangkat untuk menghabisi Ratu Semut. Sementara itu tim Delta mendatangi tempat tim Charlie yang sudah putus kontak. Mereka melihat banyak jasad semut tapi tidak ada jasad rekan mereka. Namun Ipei menemukan kacamata Tatsumi. Ipei pun menyadari bahwa tim Charlie sudah terbunuh. Perhatiannya teralihkan saat melihat Kei yang tiba-tiba tumbang karena merasakan bau yang busuk dari jauh. Sepertinya kemampuannya ini sama dengan Cha Hae-in ya. Dan tiba-tiba wajah Kei pun terlihat pucat. Kei yang merasakan kekuatan yang sangat dahsyat otomatis mengeluarkan seluruh kekuatan esnya. Namun belum sempat mencerna, tim Delta kembali diserang oleh semut dan habislah tim Delta kali ini. Sementara itu tim Bravo juga kebingungan dengan tim Charlie yang tidak bisa dihubungi. Mereka dihadang oleh ratusan semut. Kanai pun memperingatkan Kumamoto untuk bertarung secara serius. Balik lagi ke sarang semut, para hunter rank S Korea yang sudah masuk lebih dalam disambut oleh para pengawal ratu. Byung-gu lalu menggunakan mantra yang membuat stamina dan mana para rekannya kembali stabil sehingga rekannya merasa sudah sembuh akibat pertarungan tadi. Ma Dong-wook lalu maju di garda terdepan dan mengubah tubuhnya menjadi besar. Sementara Choi Jong-in mengeluarkan sihir apinya yang membuat para semut terbakar dan kali ini yang mengeluarkan naga apinya. Serangannya membakar habis para semut merah, namun tentu saja semut putih masih tetap bisa bertahan. Sementara Baek Yun-ho yang melihat Choi Jong-in mengerahkan seluruh tenaganya kemudian langsung melakukan full transformasi dan membuat Baek Yun-ho seperti monster serigala kali ini. Ia pun langsung dengan cepat menghabisi para semut putih. Sedangkan Cha Hae-in cukup terkejut karena memang baru melihat wujud sempurna dari Baek Yun-ho. Sementara hunter yang meliput berita yang ikut bersama dengan para hunter rank S Korea tiba-tiba diberitahu bahwa rating mereka naik menjadi 80% dan menyuruh peliput tersebut untuk lebih maju lagi, namun ditahan oleh Byung-gu. Ia mengatakan jangan cari mati di tempat dungeon peringkat S. Byung-gu lalu menyuruh hunter tersebut tetap di belakangnya karena pertarungan akan semakin sengit. Sementara itu di kota, para warga menonton siaran langsung pertarungan para hunter rank S di televisi, billboard, bahkan di handphone. Sementara para hunter di garis pertahanan tetap berjaga-jaga di pos masing-masing. Balik lagi ke sarang semut, Ma Dong-wook dalam ukuran raksasanya masih menahan para semut. Kali ini Lim Tae-gyu menunjukkan kemampuannya dengan menembakkan panahnya ke langit-langit gua dan menjatuhkan panahnya yang langsung mengenai semut merah dan langsung tewas. Sementara Baek Yun-ho masih menunjukkan kekuatannya. Begitu pula dengan Choi Jong-in yang masih main api. Kali ini terlihat Cha Hae-in yang dengan lincah menebas para semut putih tersebut dengan cepat.
Kali ini mereka sudah berhadapan langsung dengan Ratu Semut. Ma Dong-wook sekali lagi menahan Ratu Semut tersebut, lalu Lim Tae-gyu menghujani Ratu dengan ratusan panah. Baek Yoon-ho mencoba menebas Ratu yang membuat Ratu marah dan mengeluarkan racun kepada Ma Dong-wook dan juga Baek Yoon-ho. Namun Byung-gu kembali menyembuhkan mereka. Hal ini membuat Ratu Semut ingin menghabisi Byung-gu yang merupakan healer mereka, namun dengan cepat dihalangi oleh Ma Dong-wook. Kesempatan ini digunakan Choi Jong-in untuk menyerang Ratu dengan apinya dan membuat Ratu Semut menjerit. Baek Yoon-ho pun curiga dengan jeritan dari Ratu Semut tersebut. Ratu Semut pun ingin kabur, namun dihalangi oleh Choi Jong-in dan dibantu oleh Baek Yoon-ho dan juga Ma Dong-wook yang langsung menyuruh Cha Hae-in untuk menghabisi Ratu. Cha Hae-in langsung menyerbu, dibantu oleh Min Byung-gu yang meningkatkan mana Cha Hae-in. Cha Hae-in lalu menyerang semua kaki Ratu dan serangan pamungkasnya Cha Hae-in langsung menebas leher Ratu dan akhirnya terpotong. Mereka pun berhasil mengalahkan Ratu Semut yang tentu saja disambut gembira oleh semua orang termasuk Go Gun-hye. Sementara para hunter pun senang mereka sudah mengalahkan Ratu Semut. Mereka sudah membayangkan bahwa Pulau Jeju nantinya akan dihuni kembali oleh manusia. Byung-gu pun sangat senang karena akhirnya dendam Eun-suk pun terbalaskan. Sementara itu di pasukan Jepang, Reiji menangkap sinyal bahwa para semut sudah kembali menuju sarangnya dan melaporkan hal tersebut pada Goto Ryuji. Sepertinya sinyal pengacau tidak lagi bekerja. Goto Ryuji pun melihat dari kejauhan para semut merah yang kembali ke sarang mereka. Sementara di dalam sarang semut, Choi Jong-in kaget bahwa penjara apinya bisa ditembus dan para semut sudah masuk kembali. Para hunter menebak bahwa Ratu Semutlah yang memanggil rekannya dengan jeritan tadi. Baek Yoon-ho menyadari ada yang datang. Disinilah part merindingnya guys. Semut hitam yang merupakan Raja Semut pun akhirnya muncul. Raja Semut tersebut langsung mengeluarkan aura mengerikannya yang membuat Cha Hae-in tidak tahan dengan aura dari bau monster tersebut. Ma Dong-wook yang ingin menyerangnya tanpa sadar sudah dilewati oleh Raja Semut. Raja Semut tersebut rupanya menghampiri Ratu dan entah apa yang ia lakukan dan akhirnya membuat Raja Semut tersebut sangat marah. Yang pertama ia hampiri adalah Cha Hae-in karena sepertinya ia sudah tahu bahwa Ratu dibunuh oleh Cha Hae-in tadi. Dengan serangan cepat ia langsung menyerang Cha Hae-in dari samping dan Cha Hae-in pun terlempar dan membentur penyangga gua yang sangat keras. Raja Semut lalu menyerang Ma Dong-wook. Tentu saja tidak bisa apa-apa juga, malah dua lengannya berhasil dipatahkan oleh Raja Semut. Sedangkan Baek Yoon-ho pun ditebas, begitu pula dengan Choi Jong-in. Lim Tae-gyu mencoba menyerangnya dengan panah namun gagal dan akhirnya Lim Tae-gyu pun dibantai. Ma Dong-wook pun mencoba menyerang Raja Semut kembali setelah kedua lengannya disembuhkan oleh Min Byung-gu yang menggunakan sihir penyamaran sehingga ia tidak bisa terlihat oleh musuh. Namun kelemahannya saat menggunakan sihir ini Min Byung-gu tidak bisa bergerak. Ma Dong-wook juga yang sudah diberikan sihir penyamaran oleh Min Byung-gu kembali menyerang Raja Semut namun berakhir dengan dibanting-banting. Byung-gu pun menyadari bahwa Raja Semut menyadari dan bisa mendeteksi sihir penyamarannya. Dan kali ini Raja Semut langsung mengincar Byung-gu dan menusuknya dari belakang. Samar-samar Byung-gu masih sempat melihat Baek Yoon-ho yang tidak berdaya lalu melihat salah satu lengan semut tersebut sudah menembus tubuhnya. Dan kata-kata terakhir dari Min Byung-gu adalah menyuruh Baek Yoon-ho untuk segera kabur. Sebelum akhirnya Raja Semut itu lagi-lagi memakan kelapanya. Sedih banget ya, sedih banget di part ini. Byung-gu baru saja kembali tapi malah menjadi tumbal dari Raja Semut. Para hunter yang lain pun hanya bisa melihat tanpa bisa melakukan apa-apa. Baek Yoon-ho marah dan mencoba menyerang Raja Semut. Raja Semut malah melempar tubuh Byung-gu yang sudah tanpa kepala tersebut ke Baek Yoon-ho. Raja Semut dengan cepat mencekik Yoon-ho dan di sana terdengarlah suara Min Byung-gu. Yap, dengan menyerap Byung-gu, Raja Semut bisa berbicara sekarang. Baek Yoon-ho hanya bisa mengutuk Raja Semut tersebut. Raja Semut lalu mengatakan bahwa mereka semua lemah. Ratunya sudah dikalahkan dan tidak akan cukup hanya dengan membunuh mereka. Ia pun menanyakan Baek Yoon-ho di mana raja mereka. Tiba-tiba saja Raja Semut tersebut merasakan ada kekuatan yang kuat di luar sana. Raja Semut itu lalu meninggalkan para hunter yang ada di dalam gua. Baek Yoon-ho menduga bahwa itu adalah Goto Ryuji. Sementara para hunter dikejutkan lagi dengan semut-semut merah yang datang mengepung mereka. Sementara di luar, tim Alpha menuju ke tempat tim Charlie. Goto Ryuji mengatakan mungkin saja sinyalnya jelek, makanya mereka tidak bisa menghubungi tim Charlie. Ia lalu menghubungi tim Bravo dan menanyakan apa mereka sudah bisa menghubungi tim Delta dan juga tim Charlie. Namun tim Bravo mengatakan mereka tidak bisa menghubungi mereka dan bertanya pada Goto Ryuji apakah mereka harus ke tempat tim Charlie. Goto pun menjawab mereka juga sudah menuju ke sana dan dari jauh ia bisa melihat es yang diciptakan oleh Kei tadi. Sampai di sana Goto melihat jasad Kei dan Ippei. Lalu Goto terlihat sedang dihubungi
dihubungi oleh seseorang yang merupakan ketua asosiasi hunter Jepang, Matsumoto Shigeo. Goto lalu memberitahunya bahwa ada korban jiwa. Matsumoto menanggapi seharusnya aman saja karena mereka hanya ditugaskan untuk mengalahkan semut mutan. Goto lalu menjawab dengan ekspresi yang dingin bahwa mereka yang mati adalah mereka yang lemah. Matsumoto lalu mengatakan jawaban seperti ini adalah jawaban yang khas dari seorang Goto Ryuji. Namun selama ada Goto tidak masalah jika kekurangan orang. Matsumoto lalu menanyakan apa pihak Korea masih menghadapi Ratu Semut. Goto menjawab benar, para hunter Korea masih menghadapi Ratu Semut. Namun baru saja sinyal pengacau berhasil dinetralkan oleh para semut dan para semut sudah kembali ke sarangnya. Matsumoto kemudian menanyakan berapa persentase para hunter rank S Korea bisa keluar hidup-hidup. Goto dengan percaya diri memberikan jawaban bahwa kesempatan mereka hidup adalah 0%. Matsumoto yang mendengar hal itu terdengar senang. Ternyata skenario mereka bekerja sama dengan Korea ini punya tujuan lain. Dengan mengeliminasi para hunter rank S Korea, maka Jepang akan mengerahkan pasukan unit kedua mereka dan akan mengalahkan musuh di Pulau Jeju. Jadi nantinya pihak Korea lah yang terlihat lemah, sedangkan pihak Jepang terlihat sebagai pahlawan. Goto pun memerintahkan Mari Ishida dan juga Minoru Hoshino untuk mundur dan bergabung dengan unit kedua pasukan mereka. Goto menyadari ada sesuatu yang datang dan sesuatu itu langsung menghilangkan kelapa Mari Ishida. Goto terlihat santai dengan kejadian itu dan menyuruh Hoshino pergi duluan dan berkumpul dengan tim Bravo dan pergi ke unit kedua di laut. Hoshino pun menurut lalu pergi. Goto pun menatap musuh di depannya. Raja Semut tersebut menanyakan pada Goto apakah ia raja mereka. Goto pun menjawab, "Raja? Ya, aku adalah raja." Goto pun merasakan mana yang tidak asing yang ia rasakan pada Raja Semut tersebut. Scene lalu kembali di Gua Semut. Choi Jong-il terlihat berusaha menghalangi para semut yang menyerang. Namun memang bukanlah hal mudah mengingat Choi Jong-in juga terluka dan Min Byung-gu pun tidak ada lagi. Mereka semua sudah menderita luka fatal. Di saat para hunter tersebut seakan-akan ingin menyerah, tiba-tiba sesosok bayangan keluar dari Baekhyun-ho. Terlihatlah 5 bayangan yang keluar dan langsung menghalangi para pasukan semut. Baekhyun-ho yang terkejut melihat hal ini pun bertanya-tanya siapakah bayangan-bayangan ini. Sementara dari jauh terlihatlah Sung Jin-woo ingin melakukan shadow exchange. Jadi guys, kalian pasti ingat di episode lalu Jin-woo memang meninggalkan bayangan di setiap hunter rank S Korea. Nah, tujuannya adalah ini. Jadi ia bisa bertukar tempat dengan bayangannya kalau ada situasi emergensi kayak sekarang. Nah, ini nih lagi-lagi bersambung nih kala lagi seru-serunya. Episode kali ini benar-benar berasa kayak nonton hanya 5 menit saja dan greget juga nih sama Jin-woo yang baru muncul setelah semuanya seperti ini. Kenapa nggak dari tadi sih sebenarnya? Tapi memang begitulah alur manuhanya. Oke guys, thank you banget yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ya. Sampai jumpa lagi di next video ya. Bye-bye.